aku udah lama banget gak ngupload video berdurasi panjang. Dan kali ini aku ngupload tapi dengan konsep yang berbeda, dimana aku akan ceritain pengalaman horor pendek kalian. Ya mungkin ada juga yang panjang, cosplay jadi karena diomara nih. Tapi versi Robloxnya ya. Nah jadi ini ada 2 cerita yang dikirim melalui Instagram aku yang namanya itu _Zazacu. Nah jadi aku bakal ceritain pengalaman horornya si Zaza. Nah kalian juga kalau misalnya mau share pengalaman horor, kalian bisa DM IG aku yang namanya Simpasini Banandini dan muka lu kayak tralalelo aja gitu ya. Atau bagi kalian yang gak punya Instagram, kalian bisa komen aja di video ini. Nanti cerita horor kalian nanti bakalan aku pilih buat aku jadiin konten selanjutnya. Kayak ini aku bacain langsung aja ya guys. Halo kak, namaku Zaza. Di sini aku bakalan ceritain pengalaman horor aku pas lagi ada pelantikan ekstrakurikuler. Kebetulan aku mengikuti ekstrakurikuler ini. Jadi sistemnya itu semua peserta pelantikan dibagi menjadi beberapa kelompok dan aku masuk kelompok 5 dengan 4 peserta lainnya. Singkat cerita, kita sudah melewati pos-pos yang berisi tantangan yang dibuat oleh panitia. Dan pada jam 12 malam kita akan mengikuti jurit malam. Bagi kalian yang nggak tahu, jurit malam ini tuh kayak keliling gitu guys malam-malam. Nah dari sini aja udah kelihatan banget ya seremnya. Kita mengikuti jurit malam mengelilingi sekolah yang sudah dimatikan semua lampunya. Dan kami hanya diperbolehkan membawa 1 lilin untuk penerang untuk mencari sesuatu. Bayangin sekolah gelap, semua lampu dimatiin dan kalian cuman boleh bawa 1 penerang doang yaitu lilin. Oh my god. Dan sesudah kelompok lain melaksanakan itu, barulah kelompokku. Nah di sini puncak seremnya, salah satu anggota kelompokku melihat bahwa ada guru yang membelakangi kita. BTW guru ini aslinya pendek dan entah bagaimana kita melihatnya tinggi. Aduh serem banget ya. Kami pun terdiam kaku sejenak dan aku menyarankan untuk lanjut jalan. Tapi mungkin hati itu mendengar bahwa ada berisik dan ia menengok belakang. Aku langsung lari di situ. Oh my god, kalau aku jadi kamu aku langsung lari. Sebelumnya menengok belakang, aku dan kelompokku langsung lari sama ke atas tanpa berhenti. Dan di lantai 4 kita bertemu salah satu panitia yang bertanya, kenapa kalian lari-lari seperti ini? Kami pun menceritakannya. Kejadian tadi tampak muka panitia itu tersenyum lalu menyuruh kami ke bawah melewati tangga yang lain. Sampai di bawah kami melihat panitia itu lagi dan salah satu anggota kelompokku bertanya, bukankah tadi kakak di atas? Jawab kakak panitia itu kaget. Tidak ada satupun panitia yang berada di atas. Aduh serem banget ya, ketemu hantu 2 kali. Aku dan anggota kelompokku terbujur kaku dan bertanya terus siapa yang tadi ngobrol sama kita. Oh my god. Aduh aku nge-record ini malam Jumat guys. Nih siapa kira-kira ya nah yang ngobrol sama mereka tadi. Ini BTW aku sama teman aku ya guys, karena aku gak berani sendiri di kamar. Ih serem banget. Menurut aku ceritanya itu lumayan serem karena dia tuh pertama ketemu hantu 2 kali. Dan apalagi yang pas dia ngobrol sama hantunya langsung. Oh my god. Kalau ngeliat sih masih oke, tapi kalau ngobrol beneran udah tatap muka tuh udah nggak ini banget lah menurut aku. Oke, next cerita lanjut ke username _Nafiza Uhuy. Oke. Halo Kak Biu, halo juga. Namaku Nafisa. Jadi pengalaman horor aku ini cukup menarik dan aku sudah ceritakan ke beberapa teman aku tentang ketua tari yang susah dibilangin ini judulnya. Oke, apakah menarik beneran atau cuman pujian aja? Nah, di sini aku mau cerita ke teman-teman, mau nge-share juga bahwa ada pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sini. Waktu itu aku masih berada di kelas 4 SD. Memang sekolahanku kata orang itu sangat seram dan dulunya bekas kuburan. Singkat cerita, waktu itu kami menampilkan tarian untuk festival yang diadakan oleh sekolah. Festival ini diadakannya hari Jumat dan kami berlatihnya di hari Kamis sampai jam 6 maghrib. Jujur sekolah aku sesudah jam 4 ke atas memang sudah beberapa lampu dimatikan. Singkatnya aku memuju kedua kelompok tari untuk pulang lebih awal karena guru-guru tidak memperbolehkan siswa berada di sekolah di atas jam 4 sore. Tapi ketuanya itu sangatlah angkuh untuk dibilangin. Kami sebagai anggota menuruti aja apa kata ketua. Dan di sini juga kami merasakan apa akibatnya salah. 1.
salah satu anggota tari izin untuk ke toilet. BTW toilet dari tempat kami latihan cukuplah jauh. Kami semua menunggu dia balik dari toilet untuk melanjutkan latihan pada jam 5 sore. Tetapi dia tak kunjung balik. Kami pun bingung dan mulai berpikir untuk mencarinya. Singkat cerita kami pergi untuk mencarinya dan tidak menemukan di semua tempat. Tetapi ada salah satu tempat yang belum kami datangi, yaitu lantai 4 kelas 6A. Di situ adalah tempat yang katanya paling serem kalau udah di atas jam 4 sore. Kami nggak berani ke sana karena kami cuma berlima doang, apalagi ganjil. Ya udah, kami memberanikan diri untuk pergi ke atas tersebut. Dan kayak harusnya kami pikirkan dia tidak ada di situ, ternyata dia ada di situ sambil menangis di pojokan. Kami bingung dan langsung membawanya ke bawah ke tempat latihan, dan sambil menenangkan kami juga bertanya, "Kenapa kamu bisa di sini?" Dia menjawab, "Tadi aku ke toilet, pas aku ke toilet aku nggak tahu, pikiran aku tiba-tiba ngeblank, aku nggak sadar, dan aku langsung di pojokan kelas 6 itu." Dan situ aku nangis karena aku nggak berani buat keluar. Nah di situ aku dan teman-teman tari yang lainnya dan juga ketua kelompok tari tentunya sangatlah bersalah karena membiarkan dia sendiri ke toilet tanpa ada yang menemani. Sekian cerita dari aku. Untuk menariknya gimana nih Kak Biu? Oke, kesimpulan dari aku ya, menariknya bagaimana? Jujur, cerita yang kamu ceritakan ini memang cukup menarik. Nah, kalau dari segi aku menariknya tuh karena ada pesan moral yang dapat kita ambil kalau misalnya kita tuh jangan melanggar aturan. Dan juga kita tuh nggak boleh egois terhadap diri kita sendiri, terhadap teman-teman. Kayak ketua kelompok tari kamu itu. Jadi aku juga ikut deg-deg ya dengarnya. Jadi dia yang ini kita ngerasain ya kan. Tapi jujur ceritanya ini lumayan serem ya. Kayak yang tadi tiba-tiba dia langsung berada di kelas paling serem nih ya. Aku juga sebagai pendengar yang ngebacain cerita buat teman-teman di YouTube juga lumayan takut sih ngedengarnya. Apalagi tuh latihannya kalian Kamis dan itu tuh mau malam Jumat ya, mau malam ya. Jadi ya ini sekian cerita yang dapat aku sampaikan nih teman-teman. Kalau misalnya kalian yang mau berbagi cerita bisa aja langsung ke media sosial aku di Instagram yang username-nya zempasinibananini1, atau mau kalau aja ketralalelo. Dan kalau misalkan nggak punya Instagram, kalian bisa ke komentarnya di video ini tentang cerita horor kalian. Nanti aku bakal buat video serajin mungkin buat bacain cerita horor kalian. Oke, bye bye. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.